dia sedang diam dan kamu bingung apa salah kamu dan apa yang harus kamu lakukan untuk membuatnya bicara lagi sama kamu dan terkoneksi lagi. Kalau kamu ingin tahu jawabannya harus bagaimana, simak videoku, aku kasih tahu jawabannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini mungkin bukan untuk semua orang ya. Ini mungkin buat kamu yang punya crush atau kamu sudah punya pasangan, atau pacar, atau suami, atau istri gitu ya. Dan di sini mungkin kamu ngerasa baru terjadi sesuatu dan kamu ngerasa kok kayaknya dia diem aja ya. Apa yang dia rasakan? Apakah ada salah aku? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa membuat dia ngobrol lagi? Nah, kalau pertanyaan kamu adalah itu, maka akan aku lihatkan buat kamu di reading kali ini arti diamnya tuh apa. Ya, dan usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dia terkoneksi lagi sama kamu. Dia lagi kecewa sih kelihatannya. Kecewa mungkin dengan kata-kata kamu, dengan sikap kamu, atau mungkin dia sudah bilang sesuatu ke kamu, tapi masih kamu langgar atau masih kamu nggak pedulikan kayak gitu. Tapi di sini apakah masih ada harapan Kak untuk bisa koneksi lagi, untuk ngobrol lagi, atau mungkin pacaran lagi? Masih ada di sini. Masih ada banget. Jadi akan aku lihatkan di sini ya, usaha apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu di sini belum subscribe, kamu boleh banget subscribe aku dulu supaya energi kita saling terkoneksi. Dan juga kalau kamu pingin kalau kamu pingin aku reading tema apa, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau kamu pingin aku reading spesial buat kamu, silahkan hubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading sama aku. Oke, ada dua di sini ya, ada Five of Swords, Ace of Pentacles, The World, Four of Pentacles, dan Six of Wands. Oke, jadi gini, memang ini sebuah kondisi yang gak enak banget ya. Kayak dia tiba-tiba mendiamkan kamu, tiba-tiba kamu gak ngerti maunya dia apa, tiba-tiba dia memutus koneksi, atau mungkin kayak udahlah kita break up aja dulu, atau mungkin udahlah kita istirahat dulu, atau mungkin kita jauh-jauhan dulu. Nah, apa ya salah aku Kak gitu. Nah, di sini yang paling tahu salah kamu apa adalah diri kamu sendiri. Atau nanti kalau misalnya dia sudah oke dan ngobrol sama kamu, mudah-mudahan dia akan bisa bilang sama kamu jujur apa hal yang membuat dia kecewa sama kamu, apa hal yang membuat dia benar-benar kayak sedalam itu rasa kecewanya sama kamu. Tapi kalau kamu tahu, kan setiap orang punya intuisi dan bisa berpikir ya, apa ya yang salah dari omongan aku, dari sikap aku, dari perbuatan aku. Apakah aku selama ini mengabaikan saran-saran dia atau mungkin keinginan-keinginan dia? Nah, coba diperhatikan, terutama kalau dia udah sering banget bilang kayak sayang kamu berubahlah, atau mungkin sayang kamu jangan begitu, sementara kamu mungkin sangat keras kepala, sangat egois, sehingga di sini kamu ngerasa kayak biasa aja, sementara dia kayak terluka gitu. Jadi kamunya ngerasa baik-baik aja, tapi dia ngerasa ada yang kurang sinkron gitu, kurang klik di koneksinya dengan kamu. Makanya di sini mungkin dia merasa kayaknya aku mundur dulu deh, kayaknya aku sudah terlalu lelah menghadapi kayak kamu dan drama-drama yang kamu bikin, misalnya kayak gitulah. Atau mungkin ketidaksinkronan komunikasi antara kamu dan dia. Tapi kalau kamu nanya apakah ada kemungkinan balik, ada kemungkinan untuk kamu dan dia terkoneksi lagi. Gede banget di sini chance-nya. Tapi kamu harus mau berubah juga. Caranya gimana? Komunikasikan dulu ke dia, sayang gitu misalnya ya, maaf, aku minta maaf dulu kalau misalnya ada hal-hal yang kemarin kata-kataku salah atau mungkin perbuatanku salah. Kalau hati kamu udah enak, bisa nggak kita ngobrol gitu. Mungkin sesuatu ini bisa kita perbaiki dan membuat hubungan kita jauh lebih baik ke depannya. Jadi minta maaf dulu ya. Kalau nanti misalnya dia sudah di mode tenang dan dia sudah selesai dengan mendinginkan hati dan kepalanya, mudah-mudahan dia bisa datang kepada kamu buat ngobrol. Tapi jangan dipaksa ya. Jangan hari ini kamu chatting panjang-panjang, nanti sejam lagi chatting terus, nanti kasihan dianya. Jadi kasihlah dia waktu sampai dia menjawab chatting kamu atau mungkin berkomunikasi lagi sama kamu. Kalau aku lihat ya, sebenarnya dia ini tipikal orang yang lebih suka hidupnya tuh memang tenang, nggak suka drama, nggak suka pertengkaran. Sebenarnya dia kayak gitu. Dan kalau misalnya pun dia di sini banyak melarang kamu atau mungkin banyak kamu rasa mengatur kamu, sebenarnya karena dia sayang sama kamu, dia pingin melindungi kamu gitu loh. Cuma mungkin kalau kamu memang masih di mode agak egois atau mungkin kamu ngerasa ih siapa kamu ngatur-ngatur aku, nah itu mungkin dia ngerasa agak hadirnya aku jadi buat apa di hidup kamu kayak gitu loh.
kalau kamu pingin melakukan semuanya sendiri atau mungkin nggak kepingin ada aku, ya sudah, kita mungkin memang sudah waktunya pisah gitu loh. Tapi sebenarnya dia masih ada perasaan sayang sama kamu sebenarnya. Dan satu hal lagi ya, di sini mungkin kamu agak miss selama ini atau mungkin agak lupa selama ini. Dia merasa agak kurang diapresiasi sama kamu. Dia merasa kurang dilihat perjuangannya. Dia merasa kurang dinilai positif sama kamu. Dia merasa kurang kayak segala usahanya dia tuh kayak menurut kamu biasa aja atau kayak selalu kurang gitu. Jadi kalau sekiranya kamu merasa itu iya, nggak ada salahnya kamu belajar apresiasi. Makasih ya sayang sudah apa, terima kasih ya sayang. Jangan kamu merasa itu kan bare minimum kak, itu kan memang seharusnya dia lakukan. Tetap apresiasi gitu, karena ya bare minimum pun itu butuh usaha, butuh dipikirkan, butuh energi. Jadi berterima kasihlah untuk itu, walaupun itu sekedar bare minimum. Kamu nggak perlu menunggu dia membelikan kamu perhiasan mewah sampai kamu bisa berterima kasih, tapi mungkin sekedar dia nganterin kamu sambil hujan-hujanan, atau mungkin sekedar nganterin aja tanpa ada hujan-hujanan, cerah gitu ya. Makasih ya sayang sudah meluangkan waktu untuk nganterin aku, atau mungkin makasih ya sayang sudah nemenin aku makan siang, kayak gitu-gitu. Minimum sih, cuma ya apresiasi lah di sini. Jangan sampai dia ngerasa kok kayaknya kamu cuek-cuek aja gitu. Dan ya masih sangat bisa diusahakan, masih sangat bisa ada banyak perubahan yang kamu lakukan bersama dengan dia. Dan di sini masih banyak hal yang masih bisa kamu rayakan. Dan ini masih bisa menjadi hubungan yang lebih kuat lagi sebetulnya kalau kamu bisa menemukan atau mungkin memperbaiki banyak hal lah. Kalian berdua, nggak cuma kamu. Mungkin komunikasinya, mungkin saling terbuka. Aku pingin kamu itu gimana di hubungan ini? Lebih apresiasikah? Lebih sabarkah? Kalau ada masalah diselesaikan dulu berdua, jangan malah di-upload di sosial media misalnya. Nah itu juga harus diperhatikan. Karena ini hubungan kamu dan dia prospek sih kalau aku lihat. Lebih optimis, lebih bahagia, sama teman-teman juga saling didukung teman-teman kamu dan dia. Dan di sini juga kayak penyatuan gitu-gitu loh. Dan the lovers ya berarti memang masih ada energi cinta kasih antara kamu dan dia. Jadi kalau emang sekarang lagi kondisinya nggak enak, mudah-mudahan aja dengan jalan terbaik yang bisa kamu lakukan bersama dengan dia, ini akan justru menjadi hubungan yang lebih kuat ke depannya. Jadi nggak semua pasangan yang kalian lihat romantis dan kuat dan langgeng itu selalu mulus jalannya. Mereka pasti juga pernah bertengkar, berantem, bahkan mungkin sebentar pisah, tapi mungkin itu justru membuat hubungan mereka jauh lebih kokoh dan kuat dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, aku pengen lihat di sini hal apa lagi yang kamu harus ketahui ya tentang kamu dan dia. Iya, dia di sini sebenarnya masih kangen sama kamu, masih kangen walaupun mungkin dia belum mau komunikasi, tapi kangennya tuh ada. Terus kenapa dia nggak mau hubungi aku? Ya, apalagi kalau dia pihak laki-lakinya ya, dia mungkin masih harus berdamai dengan egonya, berdamai dengan kepatah hatiannya, berdamai dengan kecewanya dia. Jadi ya kangen sih, cuma dia kayak apakah kangenku ini memang bisa menjadi sesuatu yang real ya, ataukah gimana gitu. Masih stalking kamu kok sebetulnya ya, masih pingin mengulang banyak kenangan-kenangan manisnya sama kamu. Di sini ya kalau misalnya ini kartunya nggak selalu bercerita mengenai tidak bisa memiliki kamu, tapi ada sesuatu yang pingin dia sampaikan kepada kamu sebetulnya. Makanya kalau ada waktu, hati kamu sudah tenang, hati dia sudah tenang, coba saling berani buat confess, saling berani buat mengutarakan apa yang kamu kurang suka tentang dia, apa yang dia kurang suka tentang kamu. Apakah perubahan itu masih bisa dilakukan? Kalau masih bisa, mudah-mudahan terwujud lah ya. Dan ini me time ya, aku lihat dia memang butuh me time, butuh berpikir ulang banyak sekali mengenai koneksinya dengan kamu. Dan kamu pun juga jangan gila-gila menunggu telepon dia atau menunggu WhatsApp dari dia atau chatting dari dia. Nikmatin aja hari-hari kamu, tentu saja dengan kayak apa yang bisa aku ubah tentang koneksiku dengan dia, atau mungkin apa hal yang bisa aku perbaiki lagi agar hubungan ini bisa lebih baik. Kalau emang kamu masih ada harapan hubungan ini bisa berjalan ke arah yang lebih baik gitu. Ya udah, nikmatin aja momen kamu mengerjakan tugas kantor, tugas kuliah, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi jangan terlalu menghubungi dia lah, terutama kalau dia udah bilang tolong jangan hubungi aku dulu ya, kayak gitu.
Dan di sini ya masih ada energi yang besar untuk kalian bersama kembali, bahkan di kondisi yang lebih baik. Kalau apa kuncinya saling terbuka dan saling mau keduanya memperbaiki diri dan saling memaafkan tanpa harus mengungkit-ungkit lagi kejadian yang sudah terjadi ini. Jadi sudah terjadi, dicari tahu jalan keluarnya yang terbaik gimana, berubah dan sudah move on. Yang ini nggak usah diungkit-ungkit lagi, itu akan baik buat kamu dan dia nih. Ya. Kemudian hal-hal lain yang juga kamu harus tahu tentang perasaannya saat ini, lebih tepatnya ya. Tuh, dia kangen dengan kamu yang dulu. Jadi mungkin kalau kamu dan dia dulu bertemunya sudah lumayan lama, dia tuh kangen dengan kamu yang awal-awal dia kenal. Kamu yang mungkin manis, kamu yang mungkin bubbly, terbuka, ceria, sangat menyenangkan. Mungkin ya namanya hidup ya, mungkin kamunya sekarang capek dengan kondisi kuliah kamu, dengan tekanan hidup di luar hubungan kamu dan dia, dengan tanggung jawab pekerjaan misalnya, tapi dia kangen sama kamu jujur. Kalau misalnya dia bisa mengulang waktu, dia ingin menemukan kamu di versi yang dulu. Cuma yang namanya kita kan nggak bisa mengulang waktu ya, jadi mungkin kamu di sini tanyalah ke dia, apa sih hal yang sering kamu kangenin tentang aku? Mungkin sekiranya aku bisa mengambil lagi energi itu. Mungkin kamu yang ceria, kamu yang sangat menyenangkan dan sebagainya itu. Jadi coba tanya ke dia, apa hal tentang kamu yang paling dia kangenin, terutama karakter ya, atau kebiasaan-kebiasaan kamu tuh. Dia masih kangen kok sama kamu, dia tuh masih sering senyum-senyum ketika dia mengingat kamu. Jadi walaupun mungkin dia masih butuh waktu buat menuntaskan kecewanya, tapi masih ada harapan dia untuk bisa terkoneksi lagi sama kamu. Dia takut sih untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Pertama, dia nggak mau kamu di sini sakit hati, dia nggak mau kamu terluka, dia nggak mau kamu kecewa. Tapi bagi dia penting buat kamu tuh tahu, makanya terbukalah untuk, sayang, kalau misalnya ada yang mau kamu bicarakan atau mungkin kamu sampaikan ke aku, sampaikan. Mungkin aku akan kaget, tapi nggak apa-apa. Bisa jadi memang aku harus mendengar itu supaya aku bisa berubah. Supaya mungkin kita berdua saling mengerti apa sih yang sebenarnya hati kita inginkan di hubungan ini, misalnya kayak gitu. Jadi coba lebih terbuka ke dia supaya dia juga mau berani bilang gitu ya. Tuh, kamu masih menjadi orang nomor 1 yang dia sayang. Jadi jangan merasa apakah dia sudah benci sama aku, Kak, dia sudah gak menghubungi aku. Terutama kalau dia laki-laki ya. Emang laki-laki kalau dalam kondisi sangat kecewa, egonya terluka, butuh waktu panjang untuk berpikir lah, untuk mengembalikan lagi energi maskulinnya dia dan datang kepada kamu. Jadi nggak usah diteror dengan kenapa nggak balas, kenapa bla 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 gitu. Ya udah, tungguin aja. Kalau emang dia masih ingin kamu, masih mengusahakan kamu, dia akan datang. Jadi kamu nikmatin aja hari-hari kamu ngapain kayak gitu ya. Coba aku pengen lihat lagi pesan semesta lah di sini ya. Selagi kamu menunggu dia, aduh, sisir aku jatuh. Selagi kamu menunggu dia, kamu harus bagaimana, atau mungkin apa hal-hal yang harus kamu pahami juga tentang kamu, tentang dia, tentang hubungan ini. Let's see. Ada Three of Wands. Nah, yang bisa aku lihat di sini masih ada power di dia, dan mudah-mudahan di kamu pun juga iya, untuk punya energi merealisasikan harapan masing-masing. Jadi gini, setiap orang kan punya harapan ya, tentang bagaimana kisah cintanya, mau dibawa kemana kisahnya, bagaimana saling kompak antara kamu dan dia. Maka coba kamu ingat-ingat lagi, sebenarnya goal apa sih yang kamu inginkan di hubungan ini dengan dia. Apa goalnya? Setiap orang beda-beda. Kamu harus temukan goalsnya kamu apa, tujuan kamu yang utama tuh apa. Saling damai ya berarti harus saling memaafkan, mau saling mendengar, nggak teriak-teriak gitu-gitu loh. Jadi temukan ya di sini. Aku rasa semesta ketika menitipkan pesan ini di readingku, berarti semesta tahu kamu bisa dan dia pun juga bisa. Jadi doakan aja, semoga dia kondisinya baik-baik aja dan segera menghubungi kamu dengan segala kepositifan yang ada di reading kali ini. Itu ada Justice. Ini bercerita mengenai keadilan, kejujuran, kebenaran, karma. Jadi gini, ya mungkin sekarang emang kamu sedang dihukum. Kalau emang kamu sadar ini bisa jadi salahnya kamu, atau mungkin ada part besar yang membuat dia jadi diem dan kecewa misalnya. Ya nggak apa-apa. Berarti kamu harus mengerti apa hal terbaik dari diamnya dia.
perubahan-perubahan, pemahaman tentang diri kamu sendiri, mungkin juga menanyakan ke diri kamu juga, mau kemana sih hubungan ini? Apakah memang si dia itu masih memenuhi ekspektasi dan impian kamu tentang pasangan masa depan kamu dan sebagainya. Apalagi yang bisa kamu upgrade tentang diri kamu untuk menjadi versi terbaik, sehingga hubungan ini benar-benar ke arah yang baik seperti yang kalian berdua pernah bicarakan itu gitu. Ya, dan ini harus seimbang, jangan sampai dia sudah ngasih waktu, tenaga, kesabaran, cinta, kamunya kayak nggak pernah peduli, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah mengapresiasi kayak gitu. Seimbang ya, harus seimbang di sini. Ada Five of Pentacles, ya rasa kehilangan kamu lagi besar, tapi gini, kadang kita menemukan keindahan seseorang justru ketika dia sedang nggak bersama dengan kita, justru ketika dia sedang jauh gitu. Jadi kalau memang di momen diamnya dia ini kamunya ngerasa kesepian, ngerasa iya ya ternyata selama ini dia sangat berarti hadirnya di hidupku ya, berarti apresiasi dia, segala usahanya masih bisa diperjuangkan kok. Jadi mudah-mudahan kamu menemukan cara terbaik untuk bisa saling kompak lagi ya, itu. Dan mungkin di sini aku lebih kepada langsung aja ya ke unsur nama kamu atau dia, unsur nama zodiak kamu atau dia. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Gemini, Taurus, Sagittarius, Aries, Libra. Lalu unsur nama kamu atau dia A, L, E, H, S, R, P, Z, D, F, M, B. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 28, 1, 19, 4, 27, 20, 21, 7, 9, 8. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai rasa kecewanya dan arti diamnya dia. Tapi aku doakan semoga memang kamu dan dia masih ada energi jodohnya, energi bersama kembali dalam versi yang lebih baik antara kamu dan dia, dan mudah-mudahan akan menjadi hubungan yang lebih kuat lah ke depannya, jauh lebih kuat belajar dari yang sudah terjadi ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi teman-teman di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.